A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Bapak, Ibu, jamaah Masjid Hasanah yang Allah muliakan, kembali kita berjumpa lagi dalam rangka satu ibadah, yakni mengadakan taklim di Masjid Hasanah ini. Semoga apa-apa yang kita perbuat ini beroleh barakah, diberikan keselamatan dunia dan akhirat, dipermudah segala urusan, anak keturunan semoga Allah jadikan orang-orang yang saleh solehah. Dan mudah-mudahan Allah meridhoi kita, kelak kita bisa berkumpul seperti ini juga di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejenak sambil menunggu waktu salat Isya, kita pasanglah niat iktikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadal masjid. Sengaja aku berniat iktikaf di Masjid Hasanah ini, sunnatan lillahi ta'ala, menjadi amalan sunnat karena Allah. Lalu kita pasang niat untuk belajar tentang agama Islam kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim li ridhaillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Walamma kana ilmu tasawufi, dan manakala ada dia ilmu tasawuf itu, innama huwa nataijul a'mali sahihati, adalah ilmu tasawuf itu nataij, natijah, kesimpulan-kesimpulan, keputusan-keputusan dari amalan-amalan yang sahih, yang sah, yang bagus, yang baik. Wasamaratul ahwal, dan ilmu tasawuf itu adalah buah-buahan dari kondisi-kondisi as-safiyati, orang yang bersih jiwanya. Man amila bima alima, barang siapa yang beramal dengan apa yang dia ketahui, aurasahullahu ilma malam ya'lam, Allah Ta'ala mewariskan kepada dia akan satu ilmu dari apa-apa yang tidak dia ketahui. Jadi kitab yang saya baca pada malam hari ini namanya Iqazul Himam fi Syarhil Hikam. Ini disusun oleh Al-Arif Billah Ahmad bin Muhammad bin Ajibah Al-Hasani. Ya. Biasanya kalau tahun dibuat di sini berarti tahun dia meninggal, tahun 1266 Hijriah. Sekarang tahun 1444 Hijriah. Sekitar 200 tahun belum sampai kitab ini ditulis oleh Allah yarham ini. Jadi dalam ibadah itu yang kita lakukan harus ada yang namanya samarat. Samarat itu buah. Jadi orang banyak melakukan ibadah. Apakah itu sholat? Insya Allah malam ini kan kalau tidak salah malam kelima. Apa malam keenam? Wah, berarti sekitar 23 hari lagi kita masuk puasa. 23 hari lagi kita masuk puasa. Insya Allah
kalau Allah panjangkan umur, sekali pertemuan lagi berarti sama saya. Kemungkinan sekali, atau mungkin ya sekali lah mungkin. Karena kalau ditambah dengan setengah bulan lagi, itu udah 14 tambah 7 21. Insya Allah kita akan membahas fikih puasa. Untuk mengingat kembali. Kali ini kita masih membahas tentang ibadah. Jadi samaratul ahwal as-safiyati. Jadi ada kondisi keadaan ketika bersih hati itu barulah berbuah ibadah itu. Orang puasa, orang sholat, orang zakat, orang kurban, apa saja itu dituntut ada namanya samarat, buahnya. Kalau hanya sekedar melakukan sholat bertahun-tahun, tapi buahnya itu apa? Ada perubahan pada dirinya. Dirinya bukan diri orang. Kalau diri orang itu rahmat jadinya. Akibat dirinya orang dapat rahmat. Contoh, banyak ustadz, termasuk saya. Dia menjadi penerang, tapi keluarga mungkin banyak yang belum terang. Itu sudah lazim. Hukum yang saya tengok untuk ustadz nih, baik di Batubara, baik di Medan, itu yang nampak. Baik di Jawa, tidak ada anak yang melanjutkan. Di Jawa itu punya pondok besar, yang melanjutkannya menantu, tidak juga anak. Menantu. Kalau dia ada anak perempuan, kiai tadi punya anak perempuan, nanti ada menantunya itu suka dengan anak kiai tadi. Menantunya yang melanjutkan. Berkahnya itu. Jadi kalau Bapak berkaca kepada keluarga ustadz, maka tidak akan bisa beres keluarga kita itu. Karena harus kita standarkan dengan keluarga ustadz. Ya. Makanya berkacanya rahmatan lil alamin itu kepada Nabi. Begitu jugalah dalam perkara bab ibadah. Ketika seseorang beribadah, dianya dulu. Ada buahnya tidak? Kalau ada kepada keluarganya nanti, itu rahmat tadilah. Ya. Yang pertama itu diri. Makanya kalau ayat Quran, ku ampusakum wa ahlikum narah. Diri dulu. Jadi kalau beribadah, kira-kira ada tidak perubahan diri? Kalau mengaji sama saya nih, kira-kira ada tidak yang diketahui atau yang diingat kembali? Ada tidak faedahnya? Kalau tidak ada faedahnya, merasa pada diri perubahan itu, maka lebih baik tidak dilanjutkan. Begitulah kalau bahasa. Karena niat mau datang kemari, kita mau memperbaiki diri, atau mengulang kaji, atau mengulang pemahaman. Makanya itu semua didapat di dalam kitab ini, Samaratul Ahwalil As-Safiyah. Pertama sekali kalau mau mengaji, mau ibadah, mau apapun itu dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, harus as-safiyah, harus bersih hati itu. Bersih. Orang sholatnya apa pasti bersih? Belum tentu juga bersih hati. Tapi belajar, datang ke masjid, bersih badan dengan mandi, lalu disambut dengan wudhu, pakaian bersih, tempat bersih, setrip suci semua. Lalu dituntut selanjutnya apa? Hati. Itu yang menjadi. Makanya di dalam kitab ini disebut nataijul a'malis sahihah. Itulah nataij, itulah natijah, itulah kesimpulan, itulah penghabisan daripada amalan-amalan soleh. Jadi kalau dikatakan tasawuf itu terlepas daripada ukuran syariat, salah. Karena dia itu natijah, kesimpulan habis. Kalau tak beres ibadah, amalia seseorang itu tak akan mungkin bisa melangkau ke alam tasawuf. Ke ilmu tasawuf itu tak dapat. Itu kata si
Al-Arif Billah Ahmad bin Muhammad bin Ajibah. Ini kitab dasarnya ini kitab Syekh Athaillah As-Sakandari. Cuman dia mensyarahkannya, ya, disyarahkannya kitab itu. Lalu dikatakannya barang siapa yang beramal amalan dengan suatu ilmu, Allah akan mewariskan kepada dia daripada ilmu yang tidak dia ketahui. Pokoknya kunci supaya dapat ilmu yang tak dapat kita dikasih oleh Allah Ta'ala, amalkan dulu ilmu itu. Banyak orang mungkin dapat nih Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, malam Ahad, malam Isnin, malam Selasa, malam Rabu, malam Khamis, malam Jumat, malam Sabat, malam Sabtu, terus mengaji. Siangnya lagi terus mengaji. Tapi satu pun amalan guru itu tadi ilmunya tak diamalkan. Ya. Macam ini masuk bulan Sa'ban. Oh, bulan Sa'ban menurut kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qalaid, Ustadz tu ada baca kalau mau mati sakaratul maut muda, puasa di bulan Sa'ban. Tak bisa pula dia puasa. Oh, apa amalan selanjutnya? Sedekah. Maka Sa'ban tu hurufnya kan 5. Sin, kalau di kampung kita ini sebut sim. Saya dulu belajar sim. Guru saya dulu mengajar sim. Sin tu saya tahu setelah saya sekolah. Macam kas. Saya tahu dulu mengaji kas. Setelah saya sekolah kaf. Kof, kaf. Kaf. Saya dulu tak tahu itu kaf itu kas. Jadi setelah disuruh buat guru itu, ini ada ilmu, amalkan. Maka kata kitab ini, man amila bima alima aurasahullahu ilma ma lam ya'lam. Ya. Allah akan mewariskan akannya ilmu. Ilmu yang tidak dia ketahui. Dapat. Macam contoh, saya setelah banyak mengajar nih ke Simpang Dolo, ke Togap, ke Petatal, ke Mekar Baru, ke Ujung Kubu, ke Siajam, pokoknya seputar Batubara nih lah. Awalnya saya ini kan pembelajar, sekolah belajar ini belajar itu. Dalam rupanya belajar tadi udah dapatlah ilmu sikit sampai masyarakat. Akibat saya menyampaikan ini tadi datang ilmu lagi. Ada jamaah bertanya, saya tak tahu, saya katakan, saya tengok kitab dulu, belajar saya lagi. Ilmu yang saya tak tahu, saya tahu jadinya. Lalu dalam saya tak tahu ini tadi goyang lagi. Saya tanya sama kawan-kawan yang tahu. Saya minta paham. Ustadz itu ada kalau kumpul-kumpul kadang tukar wawasan. Begitu. Begitu juga kita nih. Kita ini sebetulnya lagi bertukar informasi saja ya. Yang saya dapat, yang saya pelajari. Nah, boleh jadi apa yang Bapak tahu saya tak tahu. Maka kata kitab nih, man amila bima alima aurasahullahu ilma malam ya'lam. Allah mewariskan kepada dia ilmu yang tidak diketahui. Bada'a bil kalami alal amal, telah memulai si penyusun kitab ini dengan kalam perkataan alal amal, atas amal. Jadi yang dikaji buat Imam Athaillah As-Sakandari itu bukan apa-apa, amal yang pertama dikajinya. Faqala, ini kalau orang-orang yang dulu rajin mempelajari Al-Hikam, perkataan ini membekas nih. Pertama sekali, apa bunyi katanya? Kata kitab Al-Hikam dari Imam Athaillah As-Sakandari, min alamatil i'timadi alal amal nuqsanir rajai inda wujudiz zalal. Nah, itu perkataan itu. Min, dari, alamatil i'timad, tanda berpegang. I'timad itu berpegang. Kalau imad tiang, penyokong. Daripada tanda berpegang alal amal, atas amalan. Berarti yang dikaji pertama amal. Nuqsanir raja, kurang
harapan, roja itu harapan. Bukan rozak. Rozak Allah pemberi rezeki. Inda wujudi zalal. Ketika wujud ada zalal, celah. Tak sebagaimana harapan dia, kuranglah harapan dia kepada Allah. Tak sebagaimana ingin dia, ada dapat celah dalam amalan, dalam keinginan, berkuranglah amalan dia. Jadi seseorang itu berpegang dengan amalan sebab dia kurang harapan dia kepada Allah ketika ada celah. Contoh sikit. Ini mungkin pribadi masih gitu juga. Kalau ada polu kepada Allah, tahajud. Ya. Kalau ada polu nih, kan kita senantiasa polu kepada Allah nih. Cuman kadangkala ada keperluan mendosa, ibaratnya macam saya dulu. Awal-awal saya tamat kuliah, saya tes PNS. Tes PNS. Malam tuh tahajud. Supaya besok ujian lulus. Upo tak lulus, tak tahajud lagi. Itu berarti kan amalnya itu gara-gara hendak PNS. Bukan karena Allah, karena hendak PNS. Tak keluar nomor tuh. Itu goyang. Berarti selama hari ini kau berpegang amalan kau karena Anda PNS. Ya. Ada orang bersedekah. Kata-kata ustaz, kalau bersedekah joki banyak melimpah diganti oleh Allah. Rupanya tambah gawat. Rajin sedekah, usaha tambah mundur. Duit tambah habis. Akhirnya berubah hati, tak usahlah sedekah-sedekah lagi gitu. Tak ada betul ini dah. Karena iktimat alal amal. Iktimat tu bersandar dengan amalan. Dia cuman amal itu sajalah tempat dia untuk meminta naungan apa yang diharapnya. Padahal bersandar tu tidak kepada amal, bersandar tu kepada Allah. Sama Allah. Jadi maksudnya begini. Andai kata kita bekerja tidak dapat hasil, Allah Maha tahu. Allah Maha menghitung. Jadi jangan takut, Allah Ta'ala itu tetap akan memperhitung semua yang kita perbuat. Tak dapat di dunia ini berkatnya, di akhirat. Ya, sama dengan kadangkala macam kita sakit. Buat amalan ini, buat amalan itu, minta air ini, minta air itu, minta doa ini, minta doa itu. Pergi ke rumah sakit ini, berubat ke sana, tak sombuh-sombuh. Karena ikatan hati kita kepada amal, bukan Allah. Allah suruh berubat. Kalau kata Allah, belum lagi sembuh, berubat aja terus. Jangan kepada amal. Kalau kepada amal gantungan kita, maksudnya gini, tak ada betul lah loti aku berubat kesan kembali. Orang dia sakit terus berubat, itu jadi ibadah kepada Allah karena dia bersabar terhadap perobatan itu tadi. Maka jangan cari perobatan yang Allah benci kepada kita. Begitu. Udah sakit, datang pula ke tempat yang Allah benci, berdukun-dukun, bersihir-sihir, berjin-jin. Allah tahu ini ujian kepadamu. Sama juga kalau kita berdagang lagi kurang lancar, datang dia, ini karena kurang nih penglarisan nih, kurang apa nih, sesajen nah, macam laut lah. Mungkinlah dalam belakangan ini ikan begitulah keadaannya. Ya, jadi datang orang laut, wah ini karena sedekah laut kurang. Potong lembu sekian kepala belum dihanyutkan pakai limas. Kenduri laut. Kalau anda cerita kenduri laut yang botol tu, kumpulkan orang susah, kumpulkan anak yatim kasih makan, berdoa di pinggir laut tu, memohon kepada Allah. Elok kepala tu di apa? Di apa nama tu? Digulai, disup. Oh, uang-uang yang pot akanyang ni, ya Allah, sadap botol ni ya Allah dikasih makan buat uang ni. Wah, lapangkanlah joki laut itu, timbul berkat. Ni cau buat upo itu.
Karena iktimat atas amal. Nah, itu di dalam kitab nih. Nah, kita bahas sedikit. Sarah ini yang sodap ini sarahnya nih. Perkataan itu paten, tapi nanti kita ini terjun bebas. Apa maksud penyusun kitab? Yang disarahkan oleh Ibnu Ajibah nih. Ya. Dikatakannya al-i'timadu 'ala syai', berpegang atas sesuatu, hiyal istinadu 'alaihi warrukunu ilaihi. Berpegang, bersandar atas sesuatu dan dia rukun kepadanya. Artinya memang lengket dia ke situ. Ya. Ondaknya ke situ aja. Pegang. Kalau berpegang sama Allah, kepada Allah saja. Nah. Wal amal, dan amalan itu harakatul jismi, gerak badan. Jadi kalau ada orang beramal badannya tak bergerak, awil qalbi, hatinya juga tak bergerak, bukanlah amal namanya. Amal itu perbuatan. Amalan hati, gerak juga hati itu. Niat. Ya. Ini macam sholat. Sholat harus ada gerak badan. Harakatul jismi. Tapi kalau sholat sunat bisa keringanan dengan duduk. Makanya besok kalau tarawih, lo tiba nama nengok imam tu koncang, kadang sakit satu. Imam ni disirip-sirip jamaah juga. Kalau dia modelnya laya koncang, banyak ikut sikit. Kalau dia agak-agak apa, kalau di sini mungkin tak ada bedo maksudnya. Sama sanan gitu. Sama aja tempat kita deh. Disirip tengok. Imam ni jam berapa nih? Tengok jam tak sesuai standar dia. Udahlah habis saja, udah letih aku tarawih. Mungkin 1 2 3 4 5 6. Yang ada bertahan pemain-pemain lama golah. Itu je lah pemain lama tu golah yang bertahan. Ndak koncang, ndak lambat, ndak upu apa pun, pemain lama tu kau bertahan. Pemain baru ni diseleksi dulu. Betul. Karena ibadah dia macam apa? Main-main juga, main bola. Jadi amalnya tadi tengok, lama betul imam ni. Jadi maksudnya kalau seandainya terlalu apa, duduk di topi, ambil solat duduk tarawih. Karena solat tarawih solat sunat. Ya. Jadi tidaknya batal tu mampu togak. Ya. Karena perpindahan harakat badan itu kalau sholat tarawih timbang togak tu agak lebih tenaganya. Kalau duduk tak apalah. Upaya ibaratnya ambil sab awal, jangan langsung duduk dulu. Ya kan, togak dulu, habis itu kan rakaat kedua duduk. Jadi tak apalah. Kan imam tu kalau naik sompat pula awak ada penyakit. Ndak naik kan kesusahan. Apatah lagi kalau buku tadi balas dendam. Banyak orang kalau buka ni balas dendam. Nah, tadi siang tak habis, tak bisa minum banyak. Ketika buka habis satu cerek. Satu cerek tadi, cerek pun dibawa ke masjid tu. Ukuran isi apa tak ketika rukuk sama sujud turun daripada i'tidal tu berbunyilah perut tu. Berbunyi gorak air, gluk 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 kata dia. Karena dia balas dendam. Makanya di dalam fikih salah satu yang membatalkan pahala puasa tu, pahala berbuka tu, itu tadi. Apa namanya? Tidak berwanti-wanti, tidak ditakar-takar, hilang nilai puasanya ketika dia berbuka. Ini masjid Asana ini saya masuk ini dibandingkan, bukan membandingkan masjid-masjid yang lain. Masjid Asana ini tersistem, teratur. Imamnya semua, memang semua masjid ada tuh. Ada juga model. Sebagian masjid itu termasuk pembukuan juga dikasih jadwal. Ada orang mensepakati di kampung ini 120 kakak. Berarti satu hari itu dia dibagi, dapatlah orang mengasih 4 kakak. 4. 1 bulan. Jadi kalau tak dikasih nomor nih kagang, tak ada ngantar pembukuan udah ujung-ujung. Dikasih nomor 120 kakak, satu hari 4 kakak. Itulah untuk buka sampai kang untuk terawihan ada makan-makan.
Dikasih itu. Karena di dalam sunnahnya itu bersedekah juga di bulan Ramadan ada dalam kitab Risalah Asraris Saum. Ini kitab Risalah Asraris Saum. Jadi dibahas begitu. Syukur-syukur kalau bisa buat program uang yang datang buku itu jangan balik lagi ke rumah, makan di situ. Ada nasi bungkus. Caranya macam mana? Masak belobe, dibuat masak dibungkus nasi yang ada tuh, dikasih nomor berapa. Jadi pahalanya bosa karena dia menunggu antara waktu antara maghrib ke isya terus tarawih. Kadang-kadang kan bapak-bapak kaum muslimin tuh balik ke rumah karena dia nak makan lagi. Udah datang masjid nak makan. Tapi kalau ada di masjid tuh atau dia niat iktikaf dari maghrib tuh sampai menghadap isya. Isya terus karena salah satu amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan itu iktikaf. Jadi iktikaflah dia mulai sebelum maghrib sampai selesai tarawih. Karena sejatinya salat tarawih di bulan Ramadan itu seperti pesantren. Kita dididik menghidupkan nuansa rohani kita. Nah itu salah satu kiat. Jadi di sini dikatakan amal itu harakatul jismi wal qalbi. Fa in taharraka bima yuwafiqus syari'ata, maka jika bergerak dia dengan apa-apa yang bersesuaian akan syariat, summiya ta'atan, dinamakan taat. Kalau sama dengan syariat itulah baru taat. Amalan itu geraknya itu sama dengan disuruh syariat. Fikih yang wajibnya, yang sunatnya, yang haramnya, yang makruh, yang mubah, itu kan fikih. Hukum taklif. Ada lagi wadoinya, yang sababnya, yang maniknya, ya, yang syaratnya dan lain sebagainya itu. Wa in taharraka bima yukhalifus syari'ata, dan jikalau gerak badannya itu bertentangan dengan syariat, summiya maksiatan, dinamakan maksiat. Kalau tak sesuai dengan gerak yang digariskan syariat namanya maksiat. Kalau ada orang sholat maghrib dibuat 7 rakaat, itu maksiat itu dah. Tak sesuai dengan gerak syariat. Walaupun dia belobe gojonya. Ya. Kalau ada pula uang puasa sampai tengah malam baru berbuka, tak sesuai dengan syariat, bertentangan, itu sudah maksiat namanya tuh. Wah, karena ada sifat khusus untuk Nabi. Atau dia puasa suka-suka hati dia. Mulai puasa dia jam 10 pagi, buka dia 10 malam. Yang penting kan 13,5 jam, dibuat lebih sedikit. Yang penting puasa itu kan menahan 13,5 jam. Bila dia mulai puasa jam 12 siang, bila dia buka 1:30 malam. Kenapa kau puasa mulai jam 12? Aku ni kan yang penting kan waktu sama. Telat-telat tak apa-apa, yang penting 13,5 jam tak bisa. Itu nama bertentangan dengan syariat. Sama kita ni hendak dekat bulan puasa, datang ke kuburan. Tak ada satu pun saya tengok orang yang betul-betul dia paham agama ni ke kuburan tu meminta kepada isi kubur, tak ada. Makanya pekatuan-pekatuan yang teledor dari kaum-kaum sebelah daripada agama kita ni sendiri, itu katanya ziarah kubur tu kata kita meminta kepada isi kubur. Haram hukumah. Orang kita ke kuburan itu gunanya untuk mengingat akhirat. Gunanya mendoakan keluarga, mendoakan orang tua, mendoakan sahabat, mendoakan kenalan, mendoakan sedao. Kita doakan dia kita kepada Allah doanya. Jadi kalau dikatakannya pula meminta kepada kubur, haram. Dia menuduh itu dia udah dosa. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Siapa yang mengatur awak pergi kubur minta kubur? Wah, itu harus diperbaiki dulu. Udah itu lagi wal a'mal, dan amalan itu inda ahlil fanni, di sisi ahli ilmu, ala salah satu aksamin, ada 3 bahagiannya. Amalan itu dibagi. Pertama amalus syariati. Ini sebetulnya amalis syariati, amal syariat. 3 bagian tadi amal syariat. Wa amalit tariqati, amal tarikat. Ya, amal tarikat. Wa amalil hakikati, amal hakikat.
Amal syariat fikih yang nampak kita nih. Amal thariqah jalannya. Ini ada kalau dalam grup-grup apa, masuk tharikat. Amal hakikat itu di dalam batin. Dia bertahap, berjenjang. Dari amal syariat ke amal tharikat ke amal hakikat. Tak bisa langsung hakikat, meninggalkan dua sebelumnya. Begitu. Au takulu, atau engkau berkata, amalul Islam, amal Islam, wa amalil iman, wa amalil ihsan, amal ihsan. Sama tuh. Amal syariat tuh itulah amal Islam. Salat, puasa, zakat, haji. Alhamdulillah haji tahun ini tak macam sudah-sudah. Pembatasan artinya tidak ada umurnya itu kan, orang berangkatnya itu sesuai dengan kuota, bahkan katanya ditambah ya. Kalau tidak salah saya 49 ya Pak ya, 49.800.800 kalau tak salah. Dulu sempat juga digadang-gadangkan 69 juta. Nah, udahlah pula 49.800. Begitulah. Jadi yang 25 juta yang lalu itu akibat dia ada mengasih kepada pemerintah, ada ngambil dapat manfaat gitu, manfaat dari 25 juta, tinggal tambah sajalah. Apakah kalau seandainya total itu jadi 33 juta, tambahlah sedikit lagi. Begitunya model itu. Nah, setiap tahun tuh duit kita itu dipakai, akadnya itu seperti mudharabah bagi hasil. Bagi hasil. Saya ada dapat akad itu. Tahun 2017 akhir, awal tahun 2018 lah. Saya mendaftar di Bank Sumut di sini nih. Jadi kasih akad, macam wakalah nama akad itu. Diwakilkan. Jadi duit itu pemerintah lah. Susuko dia lah pakai untuk apa? Pembangunan apa semua. Akad itu ada. Jadi ada, bisa dicek tuh. Ada situs internetnya. Masukkan nomor haji gitu ke situs internet itu, tak tahulah pertambahan hasilnya tuh. Ada 7.000 kadang. Ya. Ada 400, tergantung lah tuh setahun. Nanti tambahlah tuh naik gitu jadinya. Duit tuh. Makanya ada dulu rumah sakit haji itu karena berkat duit itu tadilah. Jadi ada kelebihan duit, bangunlah rumah sakit dari dana haji itu. Penggunaan itu. Dia dulu udah dipakai. Cuman sekarang ini lebih lagi diapakan. Bilo ya, semalam Jumaat. Masuklah chat di HP saya, chat WA terus. Bapak Herman Saan Wardamani, NPWP Anda telah jatuh tempo, kata dia. Masuk. Saya dulu waktu ngurus NPWP itu, karena saya masuk penyuluh di Kabupaten Batubara tahun 2017. Satu lain hal, setengah tahun saya keluar. Karena saya ini udah terdaftar NPWP, semenjak dari itu tak ada bayar saya. Wah, tak bisa pula setahu saya itu dibatalkan. Kalau seandainya anda mengatur tak apa, melaporkan nihil per bulan apa. Jadi saya apalah, tengok. Cerita semua rumah. Ini besok haji kono nih. Dilibas uang nih kono nih. 1 tahun 100. 10 tahun 1 juta. 20 tahun tertahan 2 juta kono. Pertambahan lah tuh. Karena namu kita masuk NPWP. Begitu. Kalau tak mendaftar, kalau tak mengadu ke kisaran. Nah, tapi kalau mengadu datang ke sana, awak pikir nak mengadu naik becak lagi sana, naik keto sana. Keto saya bukan hidup. Wah, dia kendaraan sana, udahlah, tak usah lantak lah situ saya gitu. Jadi apa pula hukum Ustaz tak bayar pajak gitu. Pajak tuh urusan pemerintahan. Negara kita sepakat nih. Kalau kita cerita dalam bab agama, kita akan memahamkan ada nama zakat. Tapi kalau dalam bab pemerintah nih, itu urusan kepatuhan dengan peraturan sajalah. Berarti Ustaz tak patuh peraturan gitu. Saya balas saya. Gitu. Jadi lama lagi nih. 10 menit lagi. Kita sedikit lagi. Jadi amal syariat ke amal Islam, amal tarikat
ke amal iman, amal hakikat ke amal ihsan. Lalu ada lagi katakan autakulu amalul ibadah, amalil ibadah wa amalil ubudiyah wa amalil ubudah. Itu tadi itu. Kalau amal Islam tadi amal ibadah. Sementara amal iman ini tadi amal ubudiyah, perhambaan. Kalau ibadah itu persembahan itu tadi. Ibadahku kepada Allah. Ya, ibadah. Itu masih sedikit. Kalau udah sifatnya ubudiyah, berarti semuanya dianggap sebagai ibadah. Kalau amal ubudah itu adalah amal hurriyah, memerdekakan diri. Jadi seseorang kalau sudah sampai tingkat yang paling tinggi, dia bebas. Dengan amalan tuh dia merasa itulah sebebas-bebasnya. Sekarang kan orang kan masih menganggap salat tuh ada sebagian beban, salat payah. Berarti belum bebas. Orang yang betul bebas tuh dia menganggap salat itu yang membebaskan dia. Yang semua di dunia ini menyampitkan dia, yang menentramkan dia itu cuma salat. Yang menentramkan dia itu ibadah. Itulah kebebasan. Yang lain itu adalah mencokik dia. Makanya di dalam kitab dikatakan ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ini adalah sijin. Sijin itu penjara orang beriman dan jannah surganya orang-orang kafir. Waktu sampai situ aja lah. Karena kita tidak salat lagi, paling ada sekitar 7 atau berapa menit lagi. Bapak kalau ada yang tanya, ibu kalau ada yang tanya seputar apa yang kita bahas dan di luar yang kita bahas, entah ada masalah puasa atau lain sebagainya atau berkaitan tentang media, silakan ditanya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.